Ada apa dengan Keksin? Kenapa lemah sekali? Kamu nggak datang lagi. Pasti mabuk sampai nggak bisa bangun. Daun, menurutmu, kalau bikin kesalahan fatal, Mas yang dingin, dia bakal ngapain aku? Dia dingin banget. Kamu masih bingung? Bikin kesalahan fatal. Nggak beda sama bunuh diri aja kali ini. Kenapa sih? Parah banget. Keksin, ke kantor aku sekarang. Kamu itu siapa? Sudah 2 tahun aku di sini. Aku suka kamu 2 tahun. Kamu gimana? Lega banget. Dingin banget. Kamu nggak punya hati. Kamu nggak kayak manusia. Musibah nggak pernah datang sendiri. Aku kena masalah serius. Keksin. Mata kamu ada di belakang kaki? Iya. Ayo ke sini. Maafkan saya, Boseng. Baik malam kemarin. Saya terus membuat masalah untuk Anda. Oke, maafmu diterima. Masalah hari ini sudah berlalu. Hari ini saja yang sudah berakhir. Bagaimana dengan yang kemarin? Kemarin harus dibahas, kan? Tidak usah terlalu serius, Boseng. Kemarin cuma karena saya mabuk, jadi jangan diambil hati. Kamu tahu apa yang dikatakan semalam. Bukan hanya tingkah mabuk. Nggak bermaksud begitu, ya. Tolong ampuni saya sekali ini. You Keksin. Bagaimana dengan perasaanmu? Mengerti, terima kasih perasaanmu 2 tahun ini. Namun, kata-katamu saat hina tak bisa diterima. Menyindirmu. Tegar, dingin, tanpa keseriusan, seperti makhluk tanpa emosi. Saya tahu saya terlalu ketat dalam pekerjaan, tapi pekerjaan dan perasaan harus dipisah. Selain itu, kamu juga nggak bikin aku merasakan cintamu, jadi menurutku ini bukan salahku. Tentu saja, ini bukan masalah Anda. Ini semua kesalahan saya. Tidak boleh minum sampai mabuk. Untuk keadilan, berikan kesempatan untuk mendekatimu. Dia ngomong apa? Aku ingin kesempatan mendekatinya. Udah gila nih. Daun, kenapa dia masih mabuk siang-siang? Jangan sampai terlalu panas buat Keksin. Panasnya luar biasa. Mulutmu tak apa-apa. Air panas sekali. Gimana tuh keadaannya? Dia lagi nyiapin rencana jahat buat aku ya? Ayo mulai. Laporkan perkembangan proyek. Pak Seng, proyeknya udah sampai 80%. Jangan lihat dia aja. Nanti bakal oke. Tahan terus yuk Keksin. Lo lagi ngapain sih? Bangun. Ceng melihatmu. Maaf malah malu. Semua orang hentikan pekerjaan sejenak. Saya punya hal penting untuk dibahas. Ini VP baru kita di Ruixiang. VP Cheng Jiayi, ayo kasih sambutan. Selamat datang, Kitty. Senang bekerja sama dengan kalian. Nanti juga butuh dukungan kalian semua. Makasih banyak ya. Astaga, Keksin. Antar dokumen ke Seng sekarang. Penting buat dia. Jangan telat. Siangnya aku juga harus ke tempat lain. Aku duluan ya. Shizi, kamu bakal rusakin aku. Aku ingin mendekatimu. Hoi, kamu nggak apa-apa kan? Nggak usah khawatir, aku baik-baik aja. Kenapa dia menghindariku? Aku takkan menyakitinya. Ini pengumuman ulang tahun ke-30 grup Shengxi. Shengxi serahkan rencana ulang tahun ke-30 ke Ruixiang. Waduh, grup Sengshi malah nyerahin acara penting ulang tahun ke-30 mereka ke Ruixiang kita. Gak gampang tuh. Boseng, siapa yang mengatur rencana kali ini? Boseng. Aku mau coba. You Keksin, jangan sembarangan. Tugas ini sulit. Boseng,
Aku mau coba skema ini. Yuke Shin, kamu yakin udah mikir matang-matang? Tugas kali ini lumayan sulit. Rencana ulang tahun Sengshi siap. Kamu yang urus. Sisa waktu 2 hari sebelum diskusi pertama. Pak Seng, serahkan padaku, aman. Kita bertemu di ruang rapat lusa. Kerja dulu. Semoga kamu bisa bekerja. Terima kasih banyak, Pak Seng. Yukeshin, apa kamu sudah gila? Apakah kamu sadar tugas berat dengan waktu terbatas? Ya, saya tahu. Sudah 2 tahun lebih bekerja di sini. Semua sedang sibuk dengan proyek besar. Tidak punya pengalaman. Kalau kamu tidak berhasil melakukannya kali ini, kamu akan dalam masalah besar. Lah, ini seperti taruhan. Ada masalah apa? Komputer masih bisa dinyalakan lagi. Komputer macet total. Yang terpenting sekarang ada sebaiknya pakai data cadangan dulu. Data hanya di komputer, tanpa backup. Yukexin, apa yang kamu katakan? Maaf sekali. Ini kesalahan saya, gagal menyiapkan proposal. Maaf. Banyak orang menunggu proposal ini. Kami datang jauh-jauh, tapi kalian gagal. Tidak perlu diskusi lagi. Kesalahan kami. Maaf. Kasih kami kesempatan lagi. Saya besok pagi sudah selesai proposalnya. Kalian pasti tahu dapat kesempatan ini nggak gampang. Astaga, kalian tahu kan dapat kesempatan ini susah banget. Kok jadi begini sih? Ya udah, gitu aja. Maaf, Pak Seng. Semua ini salah saya. Masalahnya ada di Zoom. Yukexin, kamu bekerja 2 tahun? Hah? 2 tahun ini kamu belajar apa? Buatin baku. Dasar banget ini, aku harus ajarin kamu lagi. Gak usah. Beneran ini semua salahku, kesalahanku. Minta maaf gimana tuh? Kesempatan cuma ada sekali. Kamu membuang kesempatan. Kamu kayak balita ya? Jalan aja nggak bisa. Hari ini saya benar-benar gagal total. Maafkan saya karena telah mengecewakan. Saya ingin memperbaiki kesalahan. Masih ada 2 hari sebelum keputusan akhir. Saya akan memperbaikinya. Yukexin, Anda pasti dengar omongan pimpinan hari ini. Anda kehilangan kesempatan ini. Mereka takkan kasih Anda kesempatan lagi. Saya mengerti. Meski cuma ada peluang 1%, saya tetap mau coba lagi. Ayo, beri kesempatan lagi, Pak Seng. Oke, silakan coba. Maaf mengganggu, Pak Bu. Nama saya Keksin Yu dari Ruisha. Apakah Anda masih ingat saya? Saya sudah hapus Ruisha. Menunggu lama tak berguna. Saya paham. Tapi jangan repot memikirkannya lagi. Ini adalah ide yang saya buat. Bisa lihat dulu. Kalau tidak setuju, cukup lihat saja. Pak Sheng, kenapa kamu di sini? Saya baru saja selesai di sini. Saya juga sudah selesai. Kalau begitu, saya permisi. Hei Keksin, hari ini sudah capek ya? Terkait hasilnya, Anda sudah berusaha, jadi tidak apa-apa. Terima kasih, Pak. Maaf merepotkan. Salah saya, Ruish yang kehilangan kesempatan. Nah, saya permisi dulu ya. Pak Sheng, ada yang bisa saya bantu? Oh. Oh ya. Baru saja pimpinan Sengshi menelepon. Mereka bilang rencana acara ulang tahun ke-30 grup Sengshi. Mereka telah memutuskan. Pakai rencanamu. Apakah ini benar? Akhirnya, saya berhasil. Rencana ulang tahun ke-30 Sengshi diserahkan pada Yukexin. Ada hambatan di tengah. Namun pagi tadi, saya sudah menerima telepon dari pimpinan grup Sengshi. Proposal Yukexin telah resmi diterima.
Keksin hebat. Kamu berhasil. Pertama, untuk Yu Kexin. Tepuk tangan yang meriah karena dia juga membawa kesempatan ini untuk Ruisa. Bonus untuk rencana kali ini sudah diberikan. Nanti kamu ambil di bagian akuntansi. Bos Cheng, bonus Yukexin berapa banyak? Biar kami sedikit iri dong. 1 juta. Tidak heran Sengshi begitu besar hati. Keksin, kamu beruntung. 1 juta. Pak Seng, Anda sibuk? Saya ingin bicara. Bisa? Apa masalahnya? Silakan. Ada rencana apa malam ini? Saat ini belum ada rencana. Ada apa? Ayo makan malam bersama. Karena besok saya akan sibuk dengan urusan grup Shengshi. Baik sebelumnya maupun kali ini. Ini membuat Anda repot. Terima kasih atas bantuannya. Saya ingin mengajak Anda makan malam. Dia akhirnya sadar dan mulai mengejarku. Mari beri dia kesempatan ini. Oke, yuk makan bareng. Bagaimana suasana di sini? Sering datang sendiri. Terima kasih. Lumayan bagus. Untukmu, terima kasih sudah membantu. Aku duluan. Kamu bebas. Yu Kexin, aku ambil teleponnya. Baiklah, silakan pergi. Anggurnya enak, cuma nggak tahu. Ayo cepat. Minum yuk. 1 gelas. Gimana rasanya? Yu Kexin mana? Segelas besar anggur udah habis. Bisa diganti jadi 9 biji. Lagi ngapain? Lihat cepetan. Dia teman baru aku hari ini. Namanya Sheng. Maaf ya, para teman. Temanku minumnya banyak. Seng, Yukexin, besok kamu bakal mati di tanganku. Jangan bikin mual. Yu Kexin, nanti kamu bakal repot. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Ganteng banget. Kamu kelihatan sangat menawan. Kamu membuatku kesal. Tidur sendiri saja. Lihat nanti paginya. Nanti aku bikin kamu sibuk. Gadis itu sudah ganti baju dan tidur pulas. Maaf merepotkan, Bu Liu datang malam-malam. Supir sudah menunggu di depan. Kami akan mengantar Anda. Terima kasih, Pak. Pertama kali melihat Anda membawa gadis ini manis. Anda sudah tua. Cocok ya coba. Mengerti, Bu Liu. Saya permisi dulu ya. Astaga, astaga. Saya berada di mana? Tunggu sebentar. Kenapa saya peluk lehernya dan panggil wajah kaku? Tarik wajahnya. Sudahlah, sudahlah. Pasti celaka. Tunggu sebentar. Cium dia paksaan. Saya juga cabut bajunya. Kenapa saya lupa semua? Baju saya udah berganti. Saya tidur sama bos saya. Kamu mau kemana? Hai bos yang pagi-pagi ya. Kedekatin aku dong. Udah gangguin kamu semalam. Aku pulang dulu ya. Aku suruh kamu ke sini. Gak apa-apa. Yu Kexin pura-pura aja lupa. Kalau bisa kelar aja gitu. Kemarin minum terlalu banyak. Mungkin lupa. Semua udah lupa banget. Yakin gak bikin masalah? Terima kasih telah menampungku. Lupa. Beneran? Coba ingat lagi. Yu Kexin. Masalahnya karena mulut kamu.
Yang ngeuntungin diri sendiri dari aku. Yang bilangin jelek tentang aku. Yang makin aku. Semua karena kamu. Kamu aja yang ngomong. Aku harus ngapain sama ini? Maaf banget deh. Kamu kan tahu aku kemarin minum. Kalau mabuk suka nyebelin orang. Bagaimana saat sadar? Saat sadar. Oh, pernahkah kamu ingin menciumku? Apa yang kamu katakan? Ada urusan, saya pergi dulu. Yu Kexin, lagi-lagi kamu kabur. Tidak masalah. Ketika sedang bekerja, lihat sendiri bagaimana menghadapiku. Pak Zheng, selamat pagi. Pagi. Seperti apa dia hari ini? Terlihat jauh berbeda. Mungkin karena terlalu alamiah. Bisa jadi juga. Setiap kali dia seperti itu, kayaknya agak aneh juga. Lucunya kelihatan banget. Makanya tadi dia ngobrol duluan sama orang. Ternyata dia udah bersihin semuanya. Juga membuat sarapan. Hari ini cukup baik. Anak malang kecil. Yezi, kita makan yuk. Udah kerja keras ya Udah kerja keras ya hari ini. Tidak perlu membersihkan lagi. Halo, sarapannya lumayan. Saya paham, Pak Zheng. Tidak usah dipikirkan, jangan khawatir. Kurangi minum alkohol. Oh, maaf merepotkan Anda. Semoga tidur nyenyak, Pak Zheng. Sampai jumpa besok. Kalian sudah lihat grup tim perencanaan? Ada apa di sana? Aku sudah tahu. Malam ini ada makan bersama. Astaga. Betul sekali. Butuh uang banyak. Bos lain biasanya ikut dan bayar. Wajah tanpa ekspresi mustahil ikut. Ya, memang benar. Dia tidak pernah ikut acara apapun di perusahaan. Aku pikir dia sulit diajak bergaul. Keksin. Sebenarnya dia kelihatan menyedihkan. Kenapa tidak ada yang undang? Wajahnya buruk. Siapa berani undang? Bagaimana kalau aku akan coba ajak dia? Malam ini kita makan bersama. Kita undang kamu. Lalu bagaimana denganmu? Kamu ingin aku datang? Tentu saja. Aku ingin kamu datang. Kalau begitu, aku akan... Hei, dengar kalian ajak wajah tanpa ekspresi. Kenapa belum datang? Bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang akan kita pertaruhkan? Dia tak akan datang. Kalau dia datang, aku kasih kamu 1.000. Gak datang, kamu kasih aku 1.000. Ayo langsung taruhan saja. Pasti datang, udah janji. Maaf banget ya guys, ada masalah di perjalanan, jadi... Keksin, kamu menang. Pak Zheng udah datang. Sheng, tahu lo bakal datang. Lo pasti bakal datang. Dia, ini buat apa? Gak mungkin cium di sini. Maaf Pak Zheng. Tahu aku salah fatal. Mohon ampunilah saya. Tak apa kalau tak memaafkan, tapi jangan sampai sakit. Aku janji akan taat. Jadi, tidak ada orang di sana. Minta maaf sama siapa? Maafkan saya, Bapak Zheng. Ngomong apapun tak berguna. Nanti aku bakal balas budi Bapak. Jangan bicara dulu. Mereka cocok dan sudah kenal lama. Waktu Zheng ketemu VP Cheng, dia juga bisa senyum kok. Nggak sekaku biasanya. Cukup biasa menurut saya. Jangan gosip. Maaf, aku nggak lihat kamu. Keksin, kamu nggak apa-apa kan? Beneran maaf banget ya? Nggak apa-apa, nggak usah Maaf, sungguh malu. Astaga, luas banget udah muncul gelembungnya. Cepetan kita obatin. Jackie, kamu cek dulu, aku keluar sebentar ya. Mas Zheng. Anak sial, bener gak sih? Kenapa kamu sering jatuh? Aku terlalu kuat. Sudah tidak sakit.
Keksin benci aku. Menurutmu, aku orangnya seperti apa? Kamu. Iya juga. Abaikan saja omonganku tadi. Sebenarnya, Kenapa Xiao Chuan suka Yu Kexin? Penampilan dan kerja biasa. Tenggorokan. Aku akan lihat sendiri. Apa yang membuatmu istimewa? Pak Direktur Cheng, ada apa? Oh ya, begini, saya juga masih baru, jadi saya ingin serahkan kasus pertama ini padamu. Ayah. Semua ini adalah data. Bawa pulang dulu. Kalau ada pertanyaan, tanya lagi nanti. Baiklah, baiklah. Ada masalah apa? Tidak ada masalah. Kasus ini terasa cukup sulit. Jangan khawatir, Pak Direktur Cheng. Saya selesai. Baik, kirimkan hasilnya besok pagi. Pagi hari setelah besok. Untuk kasus ini, apakah batas waktu itu terlalu singkat? Bisa tambah 1 hari lagi. Yu Kexin, ini hari pertama kamu bekerja kan? Waktu dari klien bisa kita ubah seenaknya. Kalau begitu, bisnis kita masih berjalan. Saya berikan kasus ini agar Anda selesaikan, bukan bikin masalah baru buat saya. Baik, Pak Direktur Cheng. Saya kerjakan. Gimana, Keksin? Rencana pertama masih tidak bisa. Sudah direvisi berapa kali? betul, waktu sangat mepet. Belum pernah pegang konten ini, takut nggak bisa. Biar aku bantu cek juga. Aku saja baru 1 kali nyentuh konten ini. Terlalu sulit buatmu. Tenang aja ya. Aku udah revisi sesuai masalah yang kamu bilang tadi. Coba dicek dulu. Ini hasil revisi akhir. Ide disesuaikan sesuai kataku. Yes, webbing. Kamu malah ganti arah besarannya. Ini kan permintaan dasar klien. Ada apa sih? Revisi ulang. Seksin. Udah jam segini kok masih lembur? Iya, bos Cheng kasih aku proyek, besok pagi harus selesai, jadi lumayan mepet. Harus selesai hari ini. Pak Cheng, apa kabar? Kenapa tiba-tiba ke sini? Gak ada apa-apa sih. Saya mendengar kamu dapat proyek baru ya? Kasusnya untuk Yu Kexin, kan? Kabar cukup update ya. Proyek diberikan terburu-buru. Meski sulit dikerjakan, kalau dikerjakan baik, manfaat lebih besar daripada kerugian. Menurut saya, Yu Kexin di bagian perencanaan kurang pengalaman. Ingin dia lebih belajar. Oh, begitu ya. Yu Kexin kita, walaupun kurang pengalaman. Tapi menurut saya, kemampuannya lumayan bagus. Kemampuannya oke. 2 tahun di perusahaan, maju lambat ya. Bu Cheng, ini versi final. Bisa diperiksa sebentar. Kalau nggak ada masalah, saya akan mengatur seminar. Ya, begitu saja. Oke, Zack Kexin. Maaf kalau omongan soal pekerjaan agak kasar. Jangan dipikirkan ya. Tapi, kamu berkembang terlalu lambat. Harus lebih bersemangat nih. Oke, Direktur Cheng, izin pulang dulu ya. Hai, Sheng Zong. Nama saya Yu Kexin. Aku tahu itu kamu. Akhir pekan ini, aku ingin traktir makan. Kamu udah bantu aku banyak, jadi aku pengen balas. Oh, nah, tunggu kabar kamu. Oke, Pak Sheng. Selamat malam. Astaga, dia selalu ganteng gini ya. Kenapa gak sadar?
Dia kece banget. Keksin. Ngapain ngedumel gitu? Gak kok. Pak Seng, Anda sudah sampai. Nunggu lama, macet sedikit. Gak kok, aku juga baru sampai. Masuk aja dulu. Pak Seng, coba lihat ini. Menu andalan mereka. Lumayan terkenal. Pilih yang ini aja. Saya kenal restoran hotpot ini. Ayo cepat makan. Apakah dia hanya mau makan atau tidak ingin ngobrol denganku? Ternyata dia cuma suka makan. Boseng, ada jalan pejalan kaki terkenal di bawah. Sudah kenyang? Yuk jalan-jalan. Oke, ayo pergi berjalan. Jadi, harusnya bagaimana memulainya? Begitu suka padaku ya. Mataku tak pernah lepas dariku. Aku punya satu hal yang ingin aku sampaikan. Apapun terjadi, biar aku selesai bicara. Kenapa dia begitu? Nyatain perasaan? Aku harus jawab gimana nih? Setuju terlalu cepat. Kalau ditolak, pasti dia bakal sedih ya. Omong, aku dengar. Sebenarnya tadi aku telepon kamu karena salah nomor. Baru putus nggak lama. Nama WeChat kamu sama mantan aku cuma beda 1 huruf doang. Salah lihat. Ngacir karena mabuk. Maaf banget ya. Tadi salah telepon. Kok nggak bilang dari tadi? Aku kira beneran. Mantan aku di perusahaan yang sama. Nggak mungkin kasih tahu atasan soal cinta di kantor. You keksin. Saya. Benar kan? You keksin. Apakah ada mantra di kakimu? Kamu selalu jatuh kemana-mana. Kenapa tidak lihat jalan? Orang besar kok tingkahnya seperti anak-anak? Fatima, pulang dan rawat. Lihat jalan baik-baik lain kali. Ayah. You keksin. Masih bilang aku, you keksin, kecepatanmu mencari orang tidak lambat juga. Jangan terlalu sombong. Cendong, semua orang bodoh seperti kamu. Dia, rekan kerja. Oh, memangnya kenapa dia mungkin tertarik padamu? Wanita yang tidak punya apa-apa. Mulut si brengsek bau banget. You keksin dulu pasti buta kalau sampai pacaran dengannya. Saya adalah peminat Yu Keksin. Keksin kita. Awalnya salah paham. Aku suka kamu karena hal aneh dulu. Pak Seng, ini semua koleksi terbaru Kak. Semuanya sangat bagus. Saya ambil Yeji, kali ini aku skip ya. Aku rencanakan beliin baju buat Pak Seng. Tapi tadi aku robek bajunya, lalu muntah di bajunya. Bajunya kelihatan mahal banget. Dia orang dewasa, nggak pusing sama aku. Aku nggak bisa acuhin ini. Nanti aja ya. Nanti aku telepon kamu. Halo. Halo, Bu. Apakah ada harganya? Berapa hargaannya? Ini koleksi terbaru kami, harganya 7,99. 9,99. Kalau ini ditambah itu berapa? Kalau ditambah kemeja dan jas, totalnya 19,999. 10.000. Ini mahal banget ya. Astaga, bayar ini harus pakai gaji 1 bulan aku. Oke, aku lihat dulu ya. Halo. Kemeja dan jas diskon 10% saja. Diskon dikit. Diskon jadi 1.999. Minat? Oke, ya terserah. Bungkusin aja yang ini buat saya. Hey, Keksin. Aku nggak menyangka bisa melihat cowok beli baju seharga itu. Pasti karena udah putus sama aku, dia mau rayu cewek lain seenaknya.
Aku rayu siapa? Urusan lu apa? Dengan kamu aja nggak mungkin. Kamu tuh pantas pakai baju bagus gitu. Mas, siapa tuh? Kok bisa Mas kenal sama cewek kayak gini? Abaikan aja mantan nempel. Dulu dia tiap malam nangis-nangis nyambungin aku, tapi tetap aja nggak sebagus kamu. Cendong, dulu aku pasti buta mata, jadi bisa suka sama kamu. Bulan lalu aku masih pacar kamu. Dia pasti cewek selingkuhanmu. Mereka cocok bersama. Semoga anak baik segera. Cendong, bajingan. Keksin kamu. Cendong, jangan ketemu aku lagi. Cowok brengsek. Jangan percaya kata-katanya sayang. Ukurannya pas. Ganti dan tunjukkan. Kata apa? Dia cuek atau terlalu sibuk? Pak Sheng, saya tidak malas-malasan, sedang bekerja keras. Saya tidak malas-malasan. Yu Kexin ke kantor aku sekarang. Pak Sheng, ada masalah apa? Belum salah belakangan. Itu salah. Tidak membuat masalah. Ini baju yang kamu kasih. Bajunya sangat pas. Kalau Pak Sheng senyum, dia memang selalu cakep. Yezi, Sheng ganteng gak? Sheng nggak pernah pakai mukanya dengan baik. Gimana aku judge? Nggak bisa dibilang jelek kan? Tapi kalau dia senyum, dia cakep banget. Kita diskusikan rencana ini, kita makan bareng. Siapkan dirimu. Saya tidak akan pergi, Wakil Direktur Cheng. Mereka suka pekerjaanmu pada kasus ini dan ingin bertemu kamu. Saya juga ikut. Tidak enak ditolak. Kirim lokasi nanti, buruan datang ya. Pak Direktur Lee, ini adalah pemimpin proyek kali ini, Yu Kexin. Jadi kamu Yu. Proposal bagus. Halo Direktur Lee, Yu Kexin. Nih Yu, minum sedikit. Kamu kuat minum? Tambah satu lagi. Apa? Wakil Direktur Cheng minum banyak tapi tenang. Cepat minum dong. Pak Sheng, lama tidak bertemu. Ayo, Pak Lee. Maaf sekali. Karyawan di perusahaan kami memang masih muda. Saya akan menemani Anda. Ini lebih sesuai. Oke, ayo. Pak Sheng memang lugas. Saya akan habis minum. Ayo, minum bareng. Saya ingat kamu bisa minum. Kenapa sekarang Pak Lee tidak bisa minum? Sudah selesai pekerjaannya, kenapa harus minum? Ngobrol santai itu juga pekerjaan. Mereka klien, jangan marahin mereka ya. 2 tahun ini, apa yang kamu pelajari? Kalau menurut kamu minum itu bagian dari kerja, kamu aja yang minum, saya nggak bisa ikut. Sekarang kamu minta Xiao Chuan ngebenerin masalah kamu, kan? Berikan baju saya, jangan masuk membuat malu. Lain kali kolaborasi proyek besar, oke. Pelan-pelan aja kalau datang. Hatinya hati, saya antar ya. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa. Saya bantu antar keluar. Oke, sampai jumpa lagi, sampai jumpa. Pelan-pelan saja ya. Pak Lee di mana? Minum banyak, pulang dulu. Yu Kexin di mana? Dia juga mabuk dan bajunya basah. Pulang dulu. Xiao Chuan, tadi Yu Kexin begitu kan? Kamu udah lihat sendiri. Pak Lee itu klien besar kami. Kalau dia ngelawan Pak Lee, gimana nasib proyek kami nanti? Iya.
Udahlah, nanti aja kalau dia keluar, bilang terima kasih. Mungkin bisa ketemu dia lagi. Aku ngomong sama kamu. Aku dengar. Berhenti main HP dulu. Paula, udah lumayan malam, kamu pasti capek. Mending kita pulang aja. Kamu nggak tahu soal ini kan? Kenapa kamu tiba-tiba datang? Lihat postingan Xiao Zhao, aku datang. Xiao Huan. Kenapa aku pilih Louis yang setelah pulang? Ada pilihan lebih baik. Aku juga agak terkejut. Tapi ini kan urusan pribadimu, jadi aku nggak nanya. Farena, aku ingin akhir untuk suka diam 10 tahun. Aku yakin kamu tahu, sejak SMA aku udah suka sama kamu. Jiabe, kamu ngomong apa sih? Kamu suka aku selama 10 tahun? Yukesin, kenapa kamu harus kalau gitu? Jiabe, kamu lagi ngapain sih? Hari ini aku bakal anggap kamu mabok, kita cuma teman aja. Aku yakin kamu punya perasaan untukku. Aku cuma kurang beruntung dibanding Yukesin. Cheng Jiaki, kamu nggak kayak gitu, kan? Aku suka Yukesin karena dia orangnya, tanpa hubungan waktu atau situasi. Sampai di sini saja, istirahatlah. Cinta 10 tahun akhirnya membuahkan hasil. Selamat pagi, Xiao Chuan. Kenapa kelihatan terkejut? Abi, sudahlah. Aku sudah beradaptasi selama 2 hari. Kita kan udah jadi teman sejak lama. Karena udah dibicarain, gak usah lagi ngelawan-ngelawan. Cheng Jiai, kamu mau ngomong apa sih? Aku gak bakal nyerah mudah. 10 tahun. Udah beneran lama banget. Yukeksin, kamu datang. Kenapa izin 2 hari ini? Seksin. Kenapa dulu gak datang ya? Pesan gak dibales. Flu, capek banget, gak sempet lihat pesen. Ada masalah di kantor? Kantor aman-aman aja. Kenapa kamu masih jelek? Belum pulih total sih, tapi gak apa-apa kok. Bawa obatnya belum? Jangan lupa minum obat ya. Seksin. Boseng minta kamu ke kantornya sebentar. Kok dia bisa kirim pesan ke aku? Cari kamu aja. Gak usah khawatir, gak ada apa-apa. Ada masalah apa, Boseng? Kenapa gak balas pesan aku? Kenapa gak angkat telepon aku? Kenapa aku harus balas pesan kamu? Aku lagi sakit, badan gak enak. Yukeksin, kamu benci aku. Enggak. Kita cuma temenan kan? Yukeksin, aku gak mau jadi teman kamu. Lo tahu nggak sih? Lo cuekin aku sakit banget, lo tahu? Kenapa lo kayak gitu? Keksin, soalnya aku suka sama kamu. Lo Bong, yang beneran lo suka tuh VP Cheng. Siapa bilang kita cuma temenan? Aku lihat kalian cium-ciuman tuh waktu itu. Itu karena dia mabuk banget, otaknya udah nggak jelas. Tunggu, kamu lihat. Kenapa kamu nggak lihat aku yang langsung menjauh darinya dan menolaknya? Aku nggak lihat lanjutannya. Nggak tahan, kabur aja. Si kecil yang kurang beruntung. Gak bisa lanjut. Sebab, ya karena. Yukeksin kabur lagi. Pak Seng, kamu cuma iseng sama aku. Coba pikirin lagi deh. Yukeksin, kamu percaya sama aku nggak? Pak Seng, aku cuma cewek biasa aja. Menurutku kita nggak cocok-cocok banget kan? Kesin. Aku itu orangnya detail banget. Aku tahu banget apa yang aku mau. Yang aku cari bukan pasangan kerja. Aku suka kamu tanpa alasan, Kesin. Coba deh kamu percaya sama aku. Oke, Pak Seng. Tunggu, aku mau bicara sama kamu. Oke, aku balik kerja dulu.
Hei, jangan pergi. Aku ingin memelukmu lebih lama. Keksin, sudah lama menunggumu. Pekerjaan bikin terlambat. Sambil nunggu aku rapikan kerjaan. Pak Seng, ada apa denganmu? Keksin, saya ini tidak pandai bicara halus. Saya tidak yakin sejak kapan aku benar-benar memperdulikanmu. Lihat kamu bikin senang, nggak lihat bikin rindu. Aku lagi kurang semangat, nggak mau nunggu lagi. Keksin, aku suka kamu. Kamu mau jadi pacarku gak? Oke, aku setuju. Baik, aku setuju denganmu. Kalungnya sangat cantik. Kapan kamu siapkan itu? Aku udah nyiapin dari lama. Pengen cari waktu pas buat kasih kamu. Sepertinya sekarang. Mohon bimbingannya ke depan. Boyu Keksin. Semoga kita bisa saling Oh, nggak ada masalah. Kamu sedang menunggu aku ya? Tidur nyenyak kemarin. Tidurku nyenyak, aku taruh sesuatu di mejamu. Sebentar lagi lihat ya. Bawa. Naik dulu, ngobrol di telepon. Sayang bodoh. Kapan kamu tahu aku sedih? Keksin, cek ini. Aku yakin kamu pernah bikin ini. Iya betul, yang bulan lalu itu. Keksin, kenapa Sheng dan Cheng jarang bicara? Mereka bertengkar. Mereka memang hanya teman. Mana mungkin ngobrol setiap hari. Aku rasa mereka bukan cuma teman. Mereka sangat cocok. Aku tidak setuju. Direktur Sheng. Silakan duduk. Cheng, Anda juga di sini? Ini. Direktur Cheng, dulu tidak pernah makan bersama kami. Setelah Cheng datang, sering turun. Menurut saya, suasana makan cukup enak. Anda cantik dan hebat. Kok belum punya pacar ya? Farena, aku sudah suka lama. Apakah itu Direktur Sheng? Kalian sudah kenal lama. Kenapa nggak lebih serius? Aku udah punya pacar, namanya Yesi. Jangan jodohin asal ya. Jackie, kita cuma temenan aja. Kamu lagi pacaran sama cewek. Beneran? Iya. Nanti aku perkenalkan dia. Daun, kalian ngobrolin apa tadi? Kamu belum lihat. Boseng postingan kemarin. Astaga. Gila, pacaran aja udah kayak beda orang. Foto itu bagus banget, entah diambil kapan. Boseng terselubung sempurna. Penasaran banget pacarnya kayak Iya banget.
Waduh, dia suka banget ya. Pacarnya pasti super hebat. Mereka harapannya tinggi banget sama pasangan bos Cheng. Sementara jangan kasih tahu mereka dulu. 6. Asisten Direktur Cheng panggil kamu ke kantor. Yu Kexin, kamu luar biasa. Kenapa nggak cek kondisi diri dulu? Aku akan tegas. Asisten Direktur Cheng. Saya dengar Anda cari saya. Kelompok Link butuh mitra proyek, tangani ini. Asisten Direktur Cheng, aturannya terlalu ketat, kami nggak bisa ikut. Mustahil dapat proyek ini. Atau kamu sengaja bikin aku repot? Ya, aku memang sengaja. Aku sengaja. Lalu apa? Apapun caranya, aku cuma butuh hasil. Kalau nggak bisa, gimana? Nanti aku pindahkan kamu ke bagian logistik, jangan sok hebat. Kamu nggak pantas di samping Xiao Chuan. Kamu bisa tolak sekarang. Ke logistik sekarang. Tenang, aku bakal selesaikan. Kexin, kenapa muka kamu pucat banget gitu? Yezi gimana? Aku ke logistik. Kamu bilang apa tadi? Kenapa sih kamu ke logistik? Kan gak ada kesalahan besar dari kamu. Cepetan. Ini tujuan baru dari Chen Jiaki. Aku ke logistik tanpa prestasi. Dia kayaknya gila ya. Rencana ini kita nggak punya hak submit. Gimana selesai? Kexin, kamu bikin dia marah nggak sih? Dulu dia juga begitu. Dia kasih tugas bikin pusing. Aku beneran sempat ribut sama dia. Tapi, bisa gimana lagi? Dia bos aku langsung. Meski aku pengen ngomong. Tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana ini? Tidak ada jaminan logistik dan bisa diputus kapan saja. Terlalu percaya Cheng Jiai. Gak nyangka dia sejauh ini. Ya sudahlah. Aku akan coba dulu. Siapa tahu kita masih punya peluang, bukan? Apa sebenarnya kasusnya? Apa Cheng Jiaki bikin masalah lagi? Hai, Yezi. Apakah kasus ini cuma diurus Yu Kexin sendiri? Iya, Pak Sheng, Anda nggak tahu ya? Dibagi sama VP Cheng. Kalau nggak selesai, dia bakal dipindah ke bagian logistik. Kan Anda tahu, kasus ini nggak mungkin bisa selesai. Tapi Kexin bilang dia tetap usaha. Perusahaan kita nggak bisa kirim. Ini nggak cukup cuma usaha. Cheng Jiaki sengaja bikin. Opi, hai. Jangan bilang sama Kexin aku datang. Oke, Pak Sheng. Hai, Hao. Udah lama nggak ketemu. Kabar lu akhir-akhir ini? Wah, Mas Seng, nggak sering lo nyetel aku. Setelah bos Lin jadi bos, dia lumayan sibuk. Acara lu bagus banget. Jangan-jangan, Mas, jangan panggil begitu. Aku nggak ada hal penting. Cuma pingin kontak lu. Sibuk yang nggak bakal keluyuran. Selera dia tetap sama seperti dulu. Masih warung hotpot itu. Hey, Daun. Tolong bacakan ini untukku dan jelaskan isinya. Proposal diterima. Rencana rekrutmen grup Lin ditolak. Karena proposal grup Anda unggul. Anda diundang kerjasama dengan grup Lin. Meluncurkan proyek spesial 520. Proyek sukses! Hubungi kami! Kamu berhasil, Kexin! Kita benar-benar bangga padamu! Saya sudah melihat pengumuman rekrutmen baru. Yu Kexin, kamu gagal. Saya akan segera memberitahu RR, siapkan barang-barangmu. Kamu akan masuk departemen logistik. Bisa jadi mengecewakanmu. Betul sekali, saya tidak mendapat proyek rekrutmen baru. Tapi, rencana proyek grup Lin 520 didapatkan. Sudah ditindaklanjuti, silakan cek. Apa yang kamu maksud? Dana proyek lebih besar dari rekrutmen baru. Chen Jiaki,
Saya mampu berdiri di samping Seng Chuan. Saya hormati Anda. Jangan lakukan hal yang membuatku meremehkanmu. Kalau mau pegang tangan, bilang saja. Kak, pacaranmu kok kayak anak kecil aja sih. Aku cuma takut kamu nggak suka sama aku. Oke deh, makan aja. Ini kan favoritmu. Pak Seng, keksin. Lumayan bagus. Aku punya pacar. Kalau kalian udah lihat, aku belak-belakan. Betul banget. Ini pacarku. Nama dia Keksin. Astaga, kalian ternyata beneran ngejaga rahasia banget ya. Iya banget. Udah gitu kok heboh banget. Menurutku masih belum saatnya. Yezi dan Aceng, tolong jangan cerita dulu ya, oke? Pastilah. Kalian harus tunjukin keseriusan. Misalnya, ajak kita makan atau minum. Ceritain juga dong kisah cintamu. Gak masalah. Nanti giliran aku yang bayarin. Hidangannya sudah lengkap. Ayo makan. Kita harus membahas ini dulu. Kenapa kalian berdua nggak bisa makan karena penasaran? Makan dulu. Ngobrol sambil makan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Kami jawab jujur. Yezi, tanya dua. Kenapa? Jangan salahkan aku. Jangan ngelanturin cerita dong. Kami nggak seheboh kalian. Cepat katakan kapan kalian pacaran. Sebulan lalu, saat dia pulang sakit. Siapa yang nyatakan cinta duluan? Di mana dia mengungkapkan perasaannya? Pastinya aku. Di ruang kerja saya. Kalian benar-benar pandai menutupi. Di kantin, Pak Seng bilang punya pacar, hampir tersedak. Sekarang aku mengerti. Hari itu, saya gosipin Anda dan Wakil Cheng. Maaf, hormat untuk kalian berdua. Langsung habisin gelasnya. Nggak usah dipikirkan omong kosong saya. Pak Seng, harap ini bukan cuma iseng. Harapannya Anda baik padanya. Si Keksin yang polos dan mudah dipercaya. Setiap kali jatuh cinta, dia langsung melangkah tanpa pikir panjang. Dia selalu terluka. Jangan khawatir. Aku sangat mencintainya. Akan menjaga dan mencintainya selain itu. Dengan niat menikah. Menjalin hubungan dengannya. Keksin, cek segera grup penting di perusahaan kita. Terjadi masalah. Tenang saja, Keksin. Aku tahu caranya kamu menyelesaikan semua kasus. Jangan dengar omong kosong mereka. Cendong berani berbohong. Cheng Jiai melakukannya. Bukankah semuanya sudah terlalu sempurna? Kenapa kebetulan terjadi saat Seng Chuan sedang dinas? Bukan dia yang paling tahu soalnya. Ayo, kita cari dia. Orangnya menyebalkan. Jangan pergi, kita nggak punya bukti, jadi sasaran tuduhan. Daun. Seng Chuan telah menipuku. Katanya mau serius sama aku, tapi nyatanya aku yang terakhir tahu. Kalau aku tahu dari awal, aku nggak akan dekatin dia sama sekali. Kalau aku tahu dari dulu, aku nggak akan dekat sama dia. Aku rasa dia bukan sengaja bohongin kamu. Pasti ada masalah dalam dirinya. Jangan bersedih, Keksin. Aku yakin dia serius sama kamu. Ada orang-orang yang muka tebal banget, bisa diam aja kayak nggak apa-apa. Ngomong apa sih? Ada yang berani ngomong lagi? Kamu nggak apa-apa kan? Cheng Jiai, kamu gila ya? Kenapa dia bisa seenaknya dapetin kamu? Kalau dia nggak mau pergi, aku nggak masalah anterin dia pergi. Aku nggak nyangka kamu bisa gila sampai segini. Cheng Jiai, kamu pikir hancurin dia? Enggak. Kamu hancurin diri sendiri. Besok tim review bakal dateng. Langsung disiarkan. Kamu ikut campur, bikin Yu Keksin malu.
Gak percaya? Coba.